Gue pikir dia bakal pengen ngebuktiin gitu kalau dagu dia kuat ntar waktu lawan Topuria. Ya pasti mati kalau mainnya kayak gitu. Terus ternyata dari dia ngomentarin cara main Charles Oliveira, oh kayaknya Paddy Pimblett bakal main pinter deh kayak waktu lawan Michael Chandler gitu, main jarak-jarak, main jarak. Tapi kalau megang gue kayaknya masih megang Topuria. Iya kan kayaknya lu gak bakal berubah. Soalnya baju lu tuh jadinya harus kecoret kalau dia kalah. Buat yang nanya, G Pamungkas itu lagi sangat sibuk sekali ya. Dia per bulanin aja filmnya ada 3 apa gitu. Pokoknya dia pemeran utama di 3 film apa 2 film. Nah kalau Bang M lagi liburan, bukan liburan sih, lagi ada kerjaan di Bali bareng Paris Fernandes. Gila. Komentator juga Bang, komentator. Jadi ini ada 2 komentator nih dari podcast ini, gokil. Iya, buka rezeki lah. Iya, alhamdulillah kan mungkin Paris Fernandes sering nonton ini kan, kayaknya Bang M kompeten nih kan, kalau lu udah di kompetitor. Jadi ini titik netralnya nih Bang. Iya. Acara lu titik netralnya nih. Jadi di sini lah ngumpul yang tidak membela salah satu pihak. Gak usah lah kita bahas pay per view atau enggak apa kemarin gelar apa ICB apa pokoknya ICB. Gak usah lah bahas itu di sini, tidak usah. Kalau itu di fandom masing-masing aja. Tapi kalau di sini kita netral. Netral. Even Coach Max juga kan lagi sering kesini kan, berapa kali lah. Dari perwakilan One Pride kan. Iya sekarang iya benar. Iya jadi ngumpul semua di sini. Cuma gua sama G aja perwakilan stand up comedy. Iya ngumpul semua ya. Coach Max juga sekarang jadi ada podcast loh. Emang ada? Iya One Pride tapi sistemnya online, mereka masih online. Kadang-kadang juga langsung sih. Oh gitu. Iya, coba deh cek YouTube ya. Iya sekarang udah online. Iya keren. Enggak tapi memang Cosmex kemarin kan waktu datang di 2 kali itu dia tuh. Yang pertama bareng sama Bang M. Habis itu yang lu nggak bisa, gue berdua doang sama Bang M lagi nggak bisa juga kan. Karena lu lagi evaluasi Beyond tuh. Terus gue Cosmex tuh bilang kayak gini waktu pas di podcast itu, dia bilang gue sebenarnya jujur aja berterima kasih nih Bro Kemal, sama kayak Bro Kemal gini, sama ada yang ya pokoknya yang siapapun punit-punit yang ada di podcast ini kayak lu Bang M. Dia bilang karena menurut gua ini podcast ini adalah salah satu gatekeeping juga untuk perkembangan combat sport di Indonesia, karena akhirnya ada platform yang ngomongin soal combat sport entah walaupun tuh UFC ya, tapi ujung-ujungnya orang akan notice di Indonesia ada siapa ya, kira-kira betul. Oh ada One Pride, oh siapa aja sih orang-orang yang terlibat di dunia MMA Indonesia, oh ada Bilal Hasan, ada JK Saragi, mau nggak mau Bro Kemal, Bro Sardo, Bro M, Bro G itu tuh ngebantu banget loh buat gua. Bayangin itu Cosmex yang ngomong yang temenan sama Ardi Bakri. Oke, dari obrolan tongkrongan doang nih. Dari obrolan tongkrongan doang. Nanti kita kasih lihat cuplikannya Ardi Bakri, bukan cuplikan sih. Ini adalah insert Ardi Bakri nge-likes kita. Udah di notice nih. Udah di notice nih. Bakri family nih. Iya makanya jadi mau nggak mau ya kita ya dari iseng-iseng doang ternyata kita ngebantu beberapa orang lah. Petarung-petarung juga pada nonton. Dia bilang kok maksudnya murid-murid gue nonton malah podcast ini kata Cosmex gitu. Gila. Bahaya Sardo juga makanya. Aduh. Bahaya nih kalau udah ada Sardo. Iya cuma ya kalau di sini kita netral do ya. Kita di sini kan nggak ngomongin siapa-siapa kalau ditanya aja. Tapi kalau ini kita netral. Kita akan bahas soal UFC dan juga di karena nanti Sardo minggu depan tuh izin. Nah kebetulan minggu depan ada bintang tamu rahasia. Sebenarnya sih udah pernah datang. Iya. Cuma beliau tiba-tiba ngechat Sardo pengen datang lagi. Kok bisa tiba-tiba ngechat lu tuh Dok? Awalnya dia nanya Topuria atau Oliveira gitu. Terus gue telat baca kan karena acara kan tanggal 28 acara Beyond, terus 29 nobar. Jadi gue nggak ini pas yaudahlah baru gue balas. All in Topuria lah. Terus dia bilang ya males udah telat ininya. Terus ayolah ngobrol-ngobrol lagi. Ayolah gue juga mau ngobrol-ngobrol lagi. Oh asalnya dari situ ya. Dari situ. Iya makanya nanti minggu depan ditunggu aja. Karena berarti ditanya Bang. Nanya kayak gitu ke Sardo kenapa dia emang milih siapa gitu. Oh iya nanti gue tanya ya ke Sardo. Ntar bintang tamunya pasti kalian suka. Wah ini dia gitu. Soalnya viewersnya juga banyak ya satunya. udah kisi-kisi tuh. Tapi bukan Bang Adera ya bukan ya. Tapi kita balik lagi soal UFC sedikit. Karena minggu lalu kan lu izin dan itu Paddy Pimblett dan diomelin ya sama Dana White naik-naik aja ya. Padahal kan sebenarnya di situ kan ada Arman ya. Sebenarnya ada Arman juga. Lu lebih seneng Topuria ketemu Arman atau Topuria ketemu Paddy Pimblett dulu atau Paddy Pimblett lawan Arman dulu yang menang baru Topuria lawan Topuria? Skemanya yang lu suka yang mana? Secara bisnis itu menjual banget tuh. Topuria sama Paddy.
Pertama mereka punya beef dari press conference UFC 282. Padahal beda kelas berat tuh tapi ribut mereka di press conference ribut sendiri. Padahal main eventnya Jan Blachowicz sama ini loh. Sama Glover Teixeira tapi mereka nggak disorot, malah lebih kesorot mereka berdua. Itu pertama. Kedua, fanbase-nya sama-sama militan. Inggris, Spanyol, Georgia gitu kan. Apalagi kan si Ilia Topuria pengen punya mimpi main di ini Santiago Bernabeu, gitu kan. Iya. Dengan militannya fans Inggris pasti sold out tuh kalau Paddy Pimblett gitu. Cuman ini secara bisnis menjanjikan, cuma di press conference Dana White sendiri bilang kalau nggak bisa karena banyak yang ngantri. Pertama secara ranking Paddy Pimblett masih ranking 10. Kedua banyak yang ngantri, tapi desas-desusnya sih kayaknya Justin Gaethje yang ini. Soalnya Justin Gaethje udah sampai bilang kalau sampai gue nggak dapat kesempatan lagi gue pensiun aja lah. Gitu. Makanya akan ke kemungkinan kejadian Topuria lawan Justin Gaethje dulu. Di sisi lain Arman kenapa dia kan mulai aktif di sosmed, mulai nyindir Ilya lah, mulai gini-gini. Dia kelihatan banget pengen dapat kesempatan itu, dapat title shot itu, tapi kan UFC nggak lupa kalau dia pernah mengkhianati UFC di acara Islam kemarin. Iya itu mau nggak mau juga mencoreng ini dia. Iya, mau nggak mau dia harus menang sekali dulu. Tapi kalau Arman ketemu Topuria kan gue kemarin bahas sama Cosmax kan. Ketika Topuria itu di leg lock sama Oliveira kan sempat kelabakan. Nggak yang kelabakan gimana-gimana tapi kelihatan wah ini bahaya nih. Ada potensi bisa submisi nih gitu, bisa berhasil. Nah kalau itu Arman yang ngunci lepas nggak tuh kaki? Atau ya Topuria biang Topuria aja memang sekuat itu aja dok gitu. Kalau leg lock gue ngeliatnya ya Arman gak punya ketajaman leg lock kayak Oliveira. Itu Oliveira sebenarnya posisi udah mau di set control, udah tinggal di ground and pound doang. Ajaib aja dia bisa tiba-tiba nyuri ini leg lock. Emang benar bikin ini kan. Setelahnya Topuria gak mau ngeladenin di bawah kan, nunggu disuruh berdiri wasit kan. Arman mungkin gak bisa ngancam kuncian kayak gitu. Cuman waktu beradu underhook yang si Oliveira mau take down terus ditahan sama Topuria, terus ujung-ujungnya malah Topuria yang ngejatuhin Oliveira. Gue yakin kalau Arman bisa nahan tuh. Gitu aja. Karena jadi naik ya. Maksudnya gak jadi keputar. Urusannya kan gulat kalau Arman gitu kalau gue ngeliatnya. Kalau Paddy Pimblett ketemu Topuria. Nah itu menarik tuh. Awalnya gue mikir di waktu mereka naik ke atas, si Paddy Pimblett naik ke atas oktagon terus saling adu mulut kan, terus si Paddy Pimblett kan bilang Scouser doesn't get knocked out gitu kan. Gue pikir dia bakal pengen ngebuktiin gitu kalau dagu dia kuat ntar waktu lawan Topuria. Ya pasti mati kalau mainnya kayak gitu. Terus ternyata dari dia ngomentarin cara main Charles Oliveira, kayaknya Paddy Pimblett bakal main pinter deh kayak waktu lawan Michael Chandler gitu, main jarak-jarak, main jarak. Tapi kalau megang gue kayaknya masih megang Topuria. Iya kan kayaknya lu gak bakal berubah. Soalnya baju lu tuh jadinya harus kecoret kalau dia kalah. Nggak, emang kalau lawan Paddy sih rata-rata orang masih megang Topuria ya. Cuma kan waktu minggu lalu gue nanya ke Cosmax juga, per pertandingan lihat Topuria tadi, lu masih megang Islam Makhachev atau lu pindah ke Topuria coach? Dia tetap Islam Makhachev. Maksudnya gue tetap Islam Makhachev mal. Kalau lu lihat pertandingan kemarin lawan Oliveira, lu Islam Makhachev atau Topuria? Kan karena Topuria sendiri lawannya masih Oliveira kan. Iya, maksudnya prime-nya udah lewat masa prime-nya. Jadi belum bisa kita omongin masih bisa ngalahin Islam gak. Tapi kalau lu lihat pertandingan kemarin Islam ketemu Topuria, lu megang siapa? Gue lihat dulu Islam performanya waktu lawan GDM. Gitu. Harus lihat itu dulu. Iya, gue harus lihat itu dulu. Anjir, seorang Islam Makhachev tuh ya. Iya, lawan GDM kayak gimana. Oke, dan kalau belum kejadian kan belum kejadian nih. Kalau ditanya Islam versus GDM menang atau enggak, gue yakin Islam menang. Cuma gue pengen tahu kayak gimana cara menangnya. Enggak, tapi gitu. Kan kalau perbandingan dari Dustin Poirier deh, misalkan pertandingan terakhir kan Moicano sih sebenarnya ya. Cuma kan perbandingannya misalkan ketemu waktu ketika lawan Dustin Poirier dengan Islam Makhachev yang Dustin Poirier nih, ketemu sama Topuria yang kemarin ngalahin Oliveira, lu megang siapa? Dustin Poirier lawan ya kan kalau Islam Makhachev kan terakhir ketemu yang stand up fight yang gila juga kan Dustin Poirier. Habis itu ketemu Moicano kan menang gampang gitu. Nah, kalau lihat performance itu dengan itu misalnya Dustin Poirier kita ganti Topuria, lu megang siapa? Ini belum ketemu JDM dulu. Jadi nanti pas ketemu JDM dia udah menang baru gue tanya lagi sama lu megang siapa nih, Dok? Gitu. Setelah lu lihat pertandingan JDM, tapi kan belum kejadian. Lu megang siapa? Per tag ini aja dulu gitu.
Sekarang ya? Iya, per sekarang ini. Karena kita nggak bisa bohongin 3 knockout back to back, gue masih pegang Topuria Pak. Anjing, lu Cosmax saya megangnya Islam Makhachev. Makanya gue bilang lihat performa Islam setelah lawan GDM kalau ternyata, karena ini bisa apa ya? Gue walaupun udah nonton banyak fight, gue yakin lah ada resensi bias kayak ngeliat Topuria baru menang, jadi ngerasa kayak ih anjing Topuria ini yang paling kuat sedunia gitu. Tapi kalau kita ngeliat Islam menang lagi, kita bakal balik lagi, ih Islam udah paling kuat di dunia. Ada pasti resensi bias di gue gitu kayak kita kan baru nonton Ilya kemarin menang keren gitu. Jadi sekarang mikirnya kayak oh ini paling kuat gitu. Oh jadi karena baru kejadian aja. Iya resensi bias. Iya karena kalau gue sama Cosmax sama kita masih megang Islam Makhachev karena Islam Makhachev ini masih another level lah gitu. Tapi waktu itu kan pas yang ada potongan kan gue potongin yang lu ngomong kalau Oliveira ketemu Topuria pasti mati lampu. Itu kan rame banget tuh komennya, banyak banget tuh di YouTube short kita tuh yang komen kayak ini orang sotoy, ini orang nggak ngerti emang Oliveira bisa gampang gitu. Tapi begitu beneran mati lampu kembali lagi komen tuh kan bener kan Sardo bener gitu-gitu. Jadi mungkin aja omongan lo ini yang hari ini bisa jadi bener. Pas lo bilang gue cuma kalau yang Oliveira gue tuh yakin banget pasti mati lampu dan pasti ronde 1 KO. Karena ini Pak bahkan si Topuria waktu kan kalau UFC itu ada open workout ya sebelum pertandingan. Jadi dia workout terus media boleh nyorot-nyorotin. Selama olahraga, selama latihan tuh dia ngomong gitu terus. Kasihan Charles sambil gitu. Saking udah bahkan yang pas face off juga gitu ya. Iya, dia bahkan sampai mikir aduh ada cara yang lebih enggak sadis enggak ya buat ngalahin Oliveira saking taunya karena ya dia enggak bohong. Dia kan kuncinya pukulan sekali KO. Oliveira lawan siapapun pasti jatuh gitu kan. Nah, cuman bukan itunya yang poin utama. Poin utamanya adalah Oliveira ini selalu maju mainnya. Iya, bahkan kemarin open banget kemarin. Iya, selalu terabas maju mau itu monster kayak maju aja nggak ada gitu main cicil putar nggak ada maju aja. Makanya kan si Topuria bilang gue bakal menang KO di ronde pertama karena gue tinggi gue reach gue kalah sama Oliveira tapi gue nggak perlu motong jarak, dia sendiri yang bakal nyamperin gue gitu. Bener kan kejadian. Si Paddy Pimblett kan sampai ngomong bego nih. Iya bego banget, gue nggak nyangka Oliveira sebego itu. Maksudnya di awal pas masih main tip pakai kaki oke bagus nih kayak waktu lawan Justin Poirier dicicil perutnya. Lama-kelamaan pas berdiri malah adu jotos di tengah. Ya pasti KO gitu. Iya, soalnya kalau mungkin Paddy agak sesumbar ya gaya ngomongnya. Tapi kayaknya belajar dari Michael Chandler, dia udah ngerti tuh untuk jaga jarak sama stand up fight tuh. Ngapain orang kayak Michael Chandler diadu di tengah kan? Iya gila. Bawa keliling aja, cicil. Berarti ya makanya Paddy Pimblett kan per pertandingan terakhir aja kita udah ngelihat bahwa fight IQ-nya udah berubah. Iya. Yang terakhir lawan Tony Ferguson kan kayaknya anjing sulit banget kalau Tony Ferguson doang gitu. Tapi begitu pertandingan terakhir ada perkembangan nih kita bisa lihat gitu. Makanya ketika Paddy Pimblett naik, mungkin Dana White juga kayak lu jangan naik. Kalau gini kan nanti penonton fans pada minta-minta, maksudnya kayak mana nih Paddy Pimblett Topuria. Iya. Ntar dulu, maksud gue jangan lu. Maksudnya kan makanya Dana White itu melarang Paddy Pimblett naik karena dia takut dijanjiin terus. Maksudnya mana Paddy Pimblett Topuria, terus Topuria ketemu yang lain dulu. Kita mau Paddy Pimblett padahal nggak mau nonton. Iya nggak mau nonton. Nah itu kan ketakutan Dana White as a businessman gitu. Karena gue pribadi ketika Paddy Pimblett naik, gue jadi melupakan sedikit Arman gitu. Maksudnya dalam tanda kutip anjing seru juga kali ya kalau Paddy Pimblett ketemu Topuria dengan beefnya mereka berdua. Bahkan di oktagon kan mereka udah dorong-dorongan gitu. Seru sih kayaknya nih. Walaupun Paddy Pimblett dia tetap ngomong gue respect sama lu sih. Tapi lu kalau ketemu gue abis lu. Gue respect KO-nya bagus. Tapi Scouser gak bisa di KO kan. Terus kata si Ilya Topuria kan, gue gak akan nge-in lu, gue bakal kunci lu gitu ya. Gue taruh biji gue di atas kepala lu. Iya kayak gitu-gitu. Jadi kita juga seru gitu kayak apa iya kejadian. Cuma kalau lawan Justin Gaethje ya, gue sih masih jauh lah megang Topuria lah. Iya, gue yakin juga si Ilya Topuria nih pinter dia milih lawan gitu. Dia lawan seorang yang style Mike Fight lah. Dengan gaya bertanding dia cocoknya lawan Justin Gaethje nih yang adu tumbuk. Iya. Dia ada track record pernah KO. Mainnya adu tumbuk gak ada grapplingan. Wah udah makanan nih gitu. Iya Pak, kayaknya menang ronde 1 lagi sih. Bisa jadi. Karena kan Justin Gaethje juga rahangnya udah gak sekuat yang dulu kan. Udah pas Holloway aja udah tidur. Dan Cosmax tuh udah ngingetin bahwa kalau petarung itu rahangnya udah kena, itu tuh udah damage-nya ke otak langsung. Mereka tuh istirahat minimal 6 bulan
bisa setahun, bisa 2 tahun supaya geger otaknya dia bisa normal lagi gitu otaknya. Brain damage-nya dia bisa normal. Justin Gaethje hitungannya 300 itu aja udah baru berapa lama kan? Iya, maksudnya walaupun terakhir lawan siapa Justin Gaethje ya? Lawan ini Havel Fiziev. Tapi kan menang poin. Nah, tapi kan maksud gua di situ pun udah tampol-tampolan tuh. Jadi kayaknya rahangnya kalau ketemu Topuria kayaknya udah pasti kaca juga sih, udah pasti. Iya, bener kata Coach Max. Bener kata Coach Max, kan gue latihan sama Mitra. Mitra kan waktu tanding di Beyond Madness KO kan, kena head kick. Nah, itu buat recovery bahkan gak boleh jogging gitu karena getar otak kita, jadi jalan jauh gitu untuk recovery-nya. Setahun dulu tuh, maksudnya nggak boleh. Jadi Justin Gaethje ketika Topuria mungkin kita bisa agendakan mungkin awal tahun kali ya, atau nggak bisa sih kayaknya Topuria nggak mungkin awal tahun nih. Masa Topuria tiba-tiba akhir tahun udah tanding lagi? Nggak mungkin kan? Iya, pasti dia nonton dulu gimana hasil GDM Islam, bangun lagi drama. Pasti Dana White nih investasi sama matchup gede kayak Paddy Pimblett. Dia bukannya gak mau, tapi dia mau investasi nih. Bikin lebih gede lagi. Paddy Pimblett dibikin menang dulu biar lebih gede lagi. Lawan siapa dulu? Mungkin juga Paddy bisa ketemu Arman dulu tuh sesuai berat tapi kalau itu. Tapi berat. Tapi mungkin ada potensi tuh jangan. Ya udah lu berdua buktiin deh siapa yang bisa lawan Topuria, bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang kalau based on schedule aja masih padat nih sampai akhir tahun nih. Kita belum ketemu Poatan Ankalaev lagi. Poatan udah latihan tinju lagi loh dia. Tinjunya udah tajam, walaupun ya kan di komen sama netizen, "Bang, ditutup kali Bang mukanya, jangan main tinju, main tampol." Emang pukulan lu sharp sih, bahaya. Cuma ngamanin lah lu, Ankalaev kelar juga sih. Iya. Masih ada potensi Poatan Ankalaev, kita belum. Ya kan? Jadi masih terus banyak agenda. Apalagi ini John Jones udah resmi cabut kan? Heavyweight udah bergerak lagi nih. Iya, Aspinall. Thomas Aspinall bakal tanding nih. Sebelum akhir tahun iya. Pasti ada lawan. Jadi mungkin tahun depan lah Topuria. Kemungkinan tuh ini Volkov. Walaupun terakhir kan Cyril Gane sama Volkov menang Cyril Gane kan? Iya. Cuma UFC si Volkov tuh bilang di press conference kan itu jelas banget ya dimenangin juri. Jelas banget dimenangin juri. Dana White kaget, Volkov juga kaget. Cyril Gane aja gak mau diinterview beres menang. Karena mungkin ada malu sedikit gitu. Ya langsung cabut ya. Iya, terus di press conference dia bilang iya kalah, cuma Dana White karena gak enak hati dia bilang gue dijanjiin title shot berikutnya, katanya gitu. Oh, jadi kemungkinan Aspinall Volkov. Nah itu masih Aspinall ya. Masih Aspinall. Iyalah, Aspinall kayaknya bakal kayak Merab sih, akan merajai cukup lama sih heavyweight, kecuali ada bintang-bintang baru heavyweight. Cuma kan ada kutukan John Jones tuh. Orang-orang yang ngejar-ngejar John Jones di fight berikutnya malah blunder gitu. Malah kalah. Iya. Kayak siapa, Dominic Reyes. Salah satunya. Iya. Jadi makanya kita nggak tahu. Cuma kan per obrolan kemarin sama Cosmex, kayaknya memang kalau brain damage ini emang harus banyak istirahat. Jadi mungkin pertandingan Justin Gaethje mungkin akan mundur nanti deh. Kita lihat di akhir tahun ya. Dan Islam Makhachev itu kan kontraknya tinggal 3 pertandingan ya. Kalau dari akun Instagram tuh rata-rata pasti pertandingan pertama adalah lawan JDM. Habis itu mungkin ketika lawan JDM dia akan turun untuk beradu sama Topuria. Udah pasti tuh kayaknya agendanya 3. Yang terakhir itu adalah lawan Shavkat Rakhmonov. Ngalahin fighter undefeated Shavkat. Jadi baru udahan tuh, baru selesai. Lu setuju gak dengan skema itu? Ke Topuria JDM, Topuria, Shavkat Rakhmonov. Gue malah merasa benar lawan JDM, terus Topuria. Endingnya gue malah merasa Arman. Gue merasa Arman ini kuda hitam yang Ilya sama Islam gak bisa benar-benar mengakui dirinya raja lightweight kalau belum pernah ngalahin Arman. Gue ngerasanya gitu sih. Kayak Arman nih ya kuda hitam, dia blunder aja kemarin. Gue yakin alasan bukan sakit punggung, entah apalah dia. Takut kalah kali juga ya. Kayak aneh lah, kan sebelum penimbangan kan banyak sih spekulasi bilang dia overweight. Dia kan kerja makan mulu. Gitu. Kayak Paddy Pimblett kan lagi makan mulu nih sekarang. Lagi gemuk kan. Cuma kan kalau Paddy Pimblett disiplin dia. Pas penimbangan gak pernah lewat, selalu kering. Kalau Arman kan dia lihat manis sedikit kan diembat kan. Gak disiplin ya. Iya, kayaknya mungkin pertandingan terakhir Arman ya. Tapi feeling gua kayaknya Arman itu mungkin entah akhir tahun tahun ini deh. Kayaknya ada satu fight deh dia
entah lawan siapa dulu gitu. Kayaknya mungkin ada ya potensinya ya. Kalau misalkan based on Radio War aja, kemungkinan lawan Paddy Pimblett mungkin bisa jadi. Tapi kalau kita lihat kelasnya, ntar ya gue cek kelasnya dia ranking. Kita lihat ranking lightweight ya. Mana nih UFC? Nah ini kita lihat cek ya. Kemungkinan tuh kayaknya untuk membuktikan omongan Arman tuh harus ada satu pertandingan lagi. Udah pasti kayaknya nggak mungkin lawan Charles Oliveira karena udah. Justin Gaethje kayaknya kan ketemu ini kan. Mungkin lawan Max Holloway bisa. Lawan Max Holloway kan mau lawan Dustin Poirier. Oh iya lupa gue kan tahun bulan ini ya, Juli ini kan. Rematch Gamrot paling. Aduh. Ya walaupun Gamrot kurs, tapi kan Gamrot ini salah satunya orang yang pernah ngalahin Arman di UFC. Iya sebenarnya sih potensi bener Gamrot, Paddy Pimblett, masa lu dia lawan Fiziev anjing, aneh juga sih. Tapi feeling gua kayaknya Arman ini sebelum nanti fight yang gede, mungkin ada bukan satu hukuman jatuhnya ya, satu pertandingan dulu gitu. Lawan siapa lah gitu. Karena Paddy udah main, Paddy kan udah main kan, udah menang sekali. Tahun ini kan Paddy Pimblett kan tahun ini kan. Iya, nah Topuria udah. Arman ini pasti ada pertandingan, nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk ketemu Topuria. Cocoknya Mateusz Gamrot sih di ranking ini. Iya mungkin Mateusz Gamrot karena bener juga Holloway ketemu Dustin Poirier udah pasti. Masa lawan Dan Hooker aneh juga sih kalau lawan Dan Hooker nggak mungkin, nggak cocok. Storyline-nya nggak jelas. Iya. Fiziev masih masuk akal tuh Dok. Ketemu Fiziev, tapi Fiziev juga baru kalah dari Dustin. Dari itu Bahamondes. Baru menang dia lawan Bahamondes. Iya tapi kan. Iya. Bahamondes ranking pun enggak gitu. Ranking pun enggak ya. Iya jadi itu sih. Jadi gue feeling gue menuju akhir tahun mungkin di akhir tahun ada Arman mungkin. Feeling gue bisa jadi tuh. Entah tapi lawan siapa tapi Arman ini pasti ada karena Arman nggak mungkin ucuk-ucuk tahun depan langsung lawan yang penting, nggak mungkin karena dia pasti harus nebus dosa dulu satu pertandingan dulu. Dia menang Paddy Pimblett mungkin feeling gue sih ketemu Paddy Pimblett sih bisa jadi tuh. Tapi kita nggak tahu kapan. Gue ngeliatnya kalau Paddy Pimblett secara bisnis matiin 2 sumber dana. Iya matiin dua-duanya bintang gitu. Iya sayang. Iya sayang. Iya bener-bener. Tapi ya kalian coba komen di bawah ya ketemu siapa ya. Karena kalau kita lihat dari kartnya yang baru-baru ini kan ada kart White House tuh. Donald Trump tuh. Kalau dari kartnya White House kan Conor McGregor Chandler. Ya. Jadi kan ini kalau kartnya White House ya yang gue dapat ya informasinya ya. Gue nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi McGregor Chandler akan jadi main eventnya. Yang keduanya adalah Kayla Harrison sama Amanda Nunes tuh yang kan udah face off tuh. Terus habis itu Strickland Adesanya lagi. Justru Diaz Masvidal, Sean O'Malley, Piotr Yan. Based on yang gue dapat dari MMA Prospect. Gue aja masih gak yakin tuh beneran ada gak di White House aja. Iya makanya jadi tapi sih feeling gue memang beneran ada. Cuma lu dengan card ini mana yang lu setuju mana yang lu enggak. McGregor Chandler kayaknya sih mungkin kejadian ya kayaknya karena McGregor kan udah komen kan. Gue seneng nih sama White House nih apa. Komen-komennya cuma dia main berat berapa Pak sekarang udah menggemblung gitu. Terus kan ada yang video terakhir dia tuh yang dia workout di pantai itu aja paddingnya udah ngos-ngosan dia. Udah nggak bisa jauh ya. dari kata atlet tuh. Iya tapi kalau dari kartu ini berarti McGregor Chandler, Kayla Harrison Nunes, Strickland Adesanya, Diaz Masvidal, O'Malley sama Piotr Yan. Mana yang menurut lo paling mungkin kejadian deh masuk akal? Siapa yang Amerika ya? Yang Amerika Sean O'Malley. Kayla Harrison tuh warga negara apa? Kayla Harrison Amerika kan? Iya paling Kayla Harrison Amanda Nunes. Itu yang paling mungkin ya? Iya paling Strickland mungkin. Adesanya pun rematch kurang ya? Dia sama Masvidal. Itu aja udah keluar dari UFC udah lama lagi udah lama lagi udah nggak mungkin ya. Ini kalau yang gue dapet nih kan kemungkinan besar akan jadi kayak gini. Cuma kalau bayangan lu ketika UFC ini kan kita nggak tahu tanggal berapa ya yang White House ini, entah ini cuma bluffing doang apa beneran kejadian gitu ya. Menurut lu siapa yang paling layak untuk UFC White House? Topuria Islam? Enggak banget. Enggak banget. Terus siapa ya? Seharusnya John Jones sih, cuma John Jones sudah pensiun. Iya, karena dia perwakilan Amerika. Iya, bahkan dia kan komen katanya, gue udah masuk ke USADA testing pool lagi, terus dibilang dia masuk rekor pensiun paling cepat cuma 13 hari, terus udah jadi fighter aktif lagi. Nggak tahu itu public stunt doang apa gimana, apa beneran balik jadi fighter atau public stunt karena ada info Dana White House itu. Apa konspirasi sebenarnya? Emang sengaja John Jones tuh pensiun karena nunggu UFC Fight Night UFC White House ya.
Jangan-jangan ya. Gue yakin Dana White pun kaget waktu dengar kabar White House itu. Oh iya, kayaknya memang bukan direncanakan, tiba-tiba sounding ya. Ya bisa jadi sih Jon Jones tiba-tiba comeback terakhir Jon kali Aspinall di White House gokil sih itu, pasti Amerika udah nonton full itu. Tapi kalau Aspinall kalah sama Volkov misalkan kalah ya udah hilang. Ya jangan diaduin dulu berarti. Thomas Aspinall berarti kita lihat dulu. Bisa jadi kalau ada kartu Aspinall sama ini bisa jadi nggak akan Jon Jones ketemu Aspinall, ketemu Poatan mungkin di White House. Kalau tidak, pokoknya nggak ada yang represent Amerika tapi Bang. Thomas Aspinall Inggris, Poatan Brazil. Nggak, bukan Jon Jones Poatan. Oh iya, Jon Jones Poatan. White House pecah sih itu. Ngerebutin apa sih Jon Jones sudah ngemegang sabuk sekarang? Ya menghibur White House aja. Menghibur White House. Mau ngapain lagi dia juga. Ya itu kan yang potensi dia bisa menang cuma lawan Poatan doang. Iya Bang, cuma gak ini sih Bang. Enggak ya, tapi mungkin kalau Harrison Amanda Nunes mungkin. Kalau itu paling McGregor mungkin. Chandler udah gak mungkin kejadian ya. Iya. Emang agak sulit. Strickland mungkin bisa karena Strickland kan Amerika kan. Sean Strickland mungkin dia bisa masuk di situ kalau Sean Strickland ya. Tapi lawannya Israel Adesanya kayaknya enggak sih. Iya, lawannya Pak doang yang paling yang diganti. Iya, karena memang UFC White House ini kita nggak tahu agendanya kapan juga sih doya tiba-tiba doang. Karena kalau Donald Trump ngomong itu bisa kejadian sih emang sih. Dia kan emang paling gokil aja, dia bilang mau bikin tembok biar nggak ada orang Meksiko masuk, bikin tembok beneran dia kan. Iya beneran nggak asal ngomong. Iya nggak asal ngomong. Dilakuin bener. Ini kita kan ada UFC di sini ya, apalagi dia investor. Iya. Bisa beneran jadi. Iya. Ya tapi kalau card idola lu itu ya, kalau di White House berarti harus Jon Jones. Jon Jones sama represent Amerika banget. Anjing, mungkin gak ya Jon Jones balik tuh ya dari itu ya. Ya nanti kita lihat ya UFC White House gimana ya. Cuma memang kalau kedepannya kalau based on ini karena lu mau izin itu Dustin Poirier sama Mike Holloway itu tanggal berapa ya? Coba gue lihat ya. Coba kita lihat UFC itu 318. UFC 318. Nih kita cek ya. Tanggal 20 Juli. Lu kan izin tuh minggu depan doang ya? Iya 14, oh iya 15, 16. Berarti Pascar tuh nggak ada. Ya berarti sekarang kita bahas UFC ini mumpung sama lo ya. Mumpung ada ya. Kita bahas sedikit aja sebelum udahan. Kita bahas kalau dari prelimsnya sih gue cek dulu. Ada siapa prelim? Martin Vettori sama Brandon Allen nih main nih. Vettori. Ada Ikram Aliskerov main tapi Ikram udah biasa aja kita sekarang ya. Iya Ikram mah udah kurang. Tapi nih dari kelas ini aja, dari main cardnya itu kan ada Michael Johnson sama Zell Hulber main. Zell Hulber terakhir main itu kalau nggak salah di Anjir, Noche. Michael Johnson masih main aja nih orang. Tahu, wah nih. Karena ada Zell Hulbernya kayaknya yang mau dinaikin. Zell Hulber tuh seingat gue terakhir main di Noche tuh. Iya. Iya Noche tuh. Yang gila-gilaan, yang pukul-pukulan 3 ronde itu. Iya dan umurnya masih muda kan soalnya Zell Hulber tuh masih 26. Jadi mungkin itu gatekeeping aja Michael Johnson. Iya. Tapi lu pasti megang Zell Hulber kan? Iyalah, Michael Johnson udah semua fighter seera dia udah pensiun semua. Nate Diaz, Khabib, Tony. Iya. Jadi lu Zell Hulber. Ada Paulo Costa main lawan Kopilov, Roman Kopilov. Comeback Paulo Costa. Gue berharap Paulo Costa sih menang daripada Roman Kopilov. Iya, nih orang aduh, bintang jatuh, Pak. Iya. Berarti lu kalau Paulo Costa menangnya apa, Dok? Kira-kira, Dok? KO kali. KO? Ronde 2 kali ya? Ronde 2? Iya. Anjing, yakin juga ya. Untuk Paulo Costa 3 lah, ronde 3 lah pas sudah habis-habisan. Gue sih decision sih ini pertandingan. Decision ya? Iya, feeling gue sih gak akan ada yang finish sih. Decision nih dua-duanya nih. Tapi ya gitu nanti kita lihat ya Paulo Costa. Tapi lu megang Paulo Costa ya. Kayaknya emang Paulo Costa. Terus habis itu Ateba Gautier lawan Robert Valentine. Si kenal nih dua orang ini. Makanya tidak dikenal nih. Kita tidak ada peringkat juga berdua. Tapi usianya Ateba ini muda banget, 23 tahun. Tapi kita tidak tahu, jadi kita nggak ngerti. Dan IG sama Patricio dikasih Pitbull. Kesempatan lagi Pitbull. Iyalah kemarin taruh ekstrim langsung lawan ini apa? Siapa tendang-tendang tuh? Si Pitbull ya? Si Pitbull kan kemarin dikasih ini tuh. Lawan siapa terakhir Pitbull ya? Ini yang langsung jago, yang mantan juara, pacarnya Alexa Grasso. Oh ini Yair Rodriguez. Dikasih kesempatan lagi nih Patricio Pitbull. Tapi lu megang siapa nih? Dan IG sama Dan IG makin kesini gatekeeping juga ya. Iya, gue padahal Pitbull tua lo, 238 lo, gila. Kasih ke Pitbull lah, mungkin kemarin ring rust aja kaget dengan UFC segede gitu. Terus lawannya juga emang gak main-main. Jadi mungkin kali ini Pitbull menang.
Pitbull menang ya. Menangnya apa nih? Decision pasti kalau lawan IG mah. IG nggak bisa di finish. Oke, berarti decision ya. Nah, ini kita mau masuk ke Dustin Poirier dan juga Mike Holloway. Wah, ini dia. Jadi kan Dustin Poirier ini berarti last game-nya dia ya. Kalau lu ngomongin soal Dustin Poirier kan baru-baru ini yang viral ada soal dia kuliah ngomongin lu kalau apa kuliah. Lu setuju dengan statement itu soal kuliah ini? Gue setuju sih. Harus pinter kan orang kan fighter. Dan selain pinter juga, BTW kan kemarin gue ini ketemu Bilal nongkrong bareng. Oh iya itu. Belum nanya gue anjing. Gue salah satu yang menurut gue kenapa dia jago adalah dia selalu nggak cuma ngasah fisik tapi ngasah otak juga. Oh Bilal Hasan. Iya dia seneng baca buku banget. Oke. Dia seneng baca buku, terus seneng manifesting gitu. Terus kalau tentang kuliah gue ngerasa kenapa Dustin Poirier ngomong nggak cuma tentang biar belajar aja tapi kuliah tuh kan ada juga tuh yang komen katanya ada yang nggak setuju kan di postingan itu bilang katanya kuliah nggak menjamin masa depan bla 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 bla. Ya emang kecuali lu kuliah kedinasan ya kuliah langsung kerja. Kuliah tuh pertama kita dapat relasi banyak kan dari kuliah. Iya. Tergantung ya kalau kupu-kupu sih ya. Gak dapat siapa-siapa ya. Harus kupu-kupu party. Relasi banyak. Kupu-kupu mati. Relasi banyak. Kedua di pekerjaan kita jadi di pekerjaan dan di dunia fight kita terbiasa dengan pressure karena kuliah kan ada nugas sampai tengah malam gitu kan. Ada kerja kelompok. Iya, kerja kelompok juga. Jadi kuliah tuh enggak semua tentang naikin kepintaran, enggak juga, tentang berkembang secara keseluruhan sebagai manusia sih. Dan itu apa? Kuliah itu pentingnya kita bisa jadi problem solving tuh, problem solver di situ kan. Karena kan kalau SMA ya udah kita ngikutin guru kan, tapi kan di kampus tuh kebanyakan kita kerjanya kerja kolektif tuh, kerja kelompok tadi, entah gabung organisasi. Itu kan selain ngelatih public speaking, wawasan kita jadi makin lebar dan kita makin dewasa secara penyelesaian masalah ya. Itu tuh penting tuh ilmu-ilmu kayak gitu tuh. Ilmu-ilmu yang kita nggak dapatin di SMA karena gue percaya kalau kuliah yang benar kita dapat pemahaman beda lagi soal dunia, soal pengetahuan. Itu penting buat fighter tuh. Iya, jadi setuju sebenarnya sama statement itu ya soal kuliah itu ya. Dan lu kalau soal Bilal Hasan ternyata Bilal Hasan doyan baca buku tuh doyan. Buku gimana lu ketemu Bilal Hasan? Gue belum nanya anjing baru nggak gue juga. Gua lupa. Iya Bilal kan kemarin nonton Beyond kan. Iya. Dia nonton Beyond. Joget-joget tuh ya. Dihujat tuh. Dia Bilal sama JK kan nonton Beyond. Terus istilah mereka yang bawa merah putih lah ke kancah internasional. Terus beresnya main nongkrong. Iya terus podcast sama Selos. Ya gue ngeliat dia inilah fighter yang paham gimana dunia fight gitu. Jadi nggak cuma fight. Dan dia emang secinta itu sama dunia fight ini sih kalau gue ngeliat. Dia paham bisnisnya, dia paham industrinya. Gitu. Nah, terus dan dia masih muda lagi, masih 23 tahun. Iya. Dan lu nanya ini nggak Dok? Maksudnya apa perbedaan latihan di luar maksudnya sama di Indonesia yang bikin kok bisa sebeda itu gitu? Kemarin sih ditanya di podcast ya. Kalau dia jawaban Bilal adalah mungkin yang membedakan Indonesia sama luar adalah di sana udah ada yang ngebuka jalan, udah ada contoh, dan itu secara tidak langsung berpengaruh banget ke si atlet gitu. Kalau kasarnya di Indonesia yang buka jalan ke sana kan baru JK gitu kan. Tapi kalau mereka di sana di Charlie ini dia latihan sama Demetrius Johnson langsung gitu. Jadi dia ngelihat bahwa ini tuh possible gitu, ini tuh mungkin gitu. Kalau di Indonesia kan semua atletnya masih berjuang untuk sebagai pembuka jalannya. Gitu. Kalau di luar sana udah tinggal ngikutin jalannya. Oh gini caranya jadi juara dunia. Oh gini ininya gitu. Kalau di Indonesia kan masih baru lah ini ya. Itu yang paling membedakan gitu. Iya. Di sana udah ada yang buka jalan. Jadi emang bener kalau atlet-atlet kita tuh mending langsung abroad ke sana aja ya. Bisa. Iya langsung. Mungkin dari Bilal Hasan yang rekomendasiin lu jago lu bisa berangkat mungkin gitu kali ya. Iya memang harus tinggal di sana ya berarti kalau misalkan mau sukses. Soalnya memang di Indonesia kemarin ngomong sama Cosmex paling benar adalah pemerintah support untuk pembinaan atlet-atlet flyweight. Betul. Fokusnya udah di situ aja, jangan ya oke lah kalau misalkan ada kelas feather mungkin feather
berangkat dulu kemana, ikut catch Fury dulu atau enggak ikut yang mana-mana dulu. Kalau UFC fokusnya UFC flyweight harus dikejar. Karena Joshua Fan udah ngebuka jalan untuk kita ASEAN. Myanmar. Tapi Joshua Fan kan besar di sana juga sebenarnya di Amerika, masalah gitu. Nah, Joshua Fan sama Bilal Hasan sama 23. Bilal juga bilang dia tertarik banget sama Joshua Fan. Karena kan dia kalau masuk UFC pasti flyweight kan. Iya. Bisa jadi kemungkinan bisa ketemu tuh sama-sama muda, sama-sama dari ASEAN. Tapi kalau Joshua Fan ketemu ini mah kemarin ngobrolnya banyak Pak, dia ini bahas-bahas Joshua Fan, kenapa Royval kalah gini. Iya, tapi gue masih megang Joshua Fan. Enggak, ini bukan bukannya enggak nasionalis ya. Tapi kalau ngelihat kemarin dia lawan Royval dan damage-nya segila itu untuk ngalahin number one flyweight. Ini kan nomor satunya kan Royval ya. Championnya Pantoja. Itu bahaya sih kalau ketemu Bilal Hasan, maksudnya Joshua Fan cakep banget. Tapi kalau dari Bilal dia ngelihat salahnya si Royval mau adu jotos kayak gitu. Ada gitu ya? Iya, salahnya si Royval, dia nggak main, dia nggak senjata dia banyak gitu. Dia nggak ada leg kick, nggak ada apa. Kayak pengen ngebuktiin gitu, gue lebih keras nih, gue lebih keras. Oh iya. Ya kalau ternyata lawan lu jago di boxing, ngapain ladenin di situ gitu. Iya. Jadi sebenarnya Bilal Hasan kalau ketemu Joshua Fan dia masih ada ngelihat potensi menang dia deh. Iya, dia kan mainnya juga main keliling-keliling. Wah, lu megang siapa dong emang kalau Joshua Fan? Enggak, ini maksudnya kalau kita jangan ngomong nasionalis dulu, maksudnya ngomong di atas kertas dulu aja. Kita lihat powernya dulu deh dari kita lihat dari ininya dulu lah. Debut Bilal ntar di UFC. Karena ya kalau ketemunya di gym mungkin kita bisa megang siapa-siapa, tapi kalau ketemunya di Octagon UFC kan udah beda vibe-nya. Ya, beda pertaruhannya. Ring rasnya. Iya, mentalnya juga. Patricio Pitbull udah juara Bellator aja naik ke UFC kaget. JK udah pernah ngawain orang-orang di UFC Apex juga ke UFC pay-per-view kaget. Gitu beda pasti vibe-nya. Emang kapan debutnya, Dok? Ada dia bilang? Dia bilang dia nggak bisa kasih tahu banyak, cuma jalannya udah kesana lah. Jalannya ke sana, gokil. Oh, tapi ini dulu palingnya Fight Night dulu kali ya, bukan pastilah, pay-per-view ya. Anjir, Bilal Hasan harapan kita sih. Tapi gokil. gue nggak mau pressure Bilal Hasan juga sih, karena kayaknya Bilal Hasan kemarin gue ngepost dia follow gue dah, tapi gue belum lihat lagi ya, belum gue follow back juga sih. Tapi intinya adalah Bilal Hasan, ya gue sekarang karena JK Saragi, gue kayaknya Bilal Hasan gue lakuin apa yang dia mau aja. Kalau kalah gue tetap support, kalau jujur menang gue juga nggak overhype juga gitu. Jadi normal aja gitu. Tapi memang Joshua Fan kemarin gue ngobrol banyak tuh sama Cosmex soal Joshua Fan. Joshua Fan ini gerbangnya ASEAN nih. Betul, dia ngebuka jalan. Ya walaupun role modelnya kalau Joshua Fan sama Bilal Hasan yang ngebuka jalan, berarti emang harus tinggal di sana itu doang. Iya juga sih. Iya, maksudnya cuma nggak ada lain kecuali pemerintah bener yang kata Cosmex. Bener-bener JK kalau yang pengen real, yang bener real buka jalan dari skena Indonesia, dari Pencakdor Pak, dia tanding di Pencakdor yang ringnya bambu anjir. Pesilat-pesilat terus ke One Pride, terus naik ke Road UFC, bener-bener JK sih yang ngebuka jalan. Iya, tapi kalau misalkan kita lihat ini, kecuali pemerintah mau support itu tadi ya, pembinaan khusus atlet flyweight yang bukan, kita nggak usah ngomongin feather, nggak usah ngomongin bantam, apalagi kita ngomongin bantam udah agak sulit, ada merah. Tapi kalau mau fokus di UFC itu harus flyweight doang, itu doang satu. Kalau enggak ya harus ada investor berangkatin ke Amerika, udah. Iya, kayak semacam Mola kan sebenarnya investor jatuhnya untuk berangkatin ke sana ya. Cuma emang harus dari muda, nggak bisa dari usia 27 usia tanding gitu. Gak bisa, dari usia pembibitan udah kesana. Karena Cosmes bilang kan, si atlet yang dia bawa ke Road to UFC itu jago Dok. Untuk kelas kita Indonesia. Iya, undefeated Pak di Indonesia. Loh. Jago. Tapi ketemu di sana, ketemu sama atlet dari luar negeri yang lain, kelar juga gitu kalau kata Cosmex. Makanya harus dibina dari usia 20, 19 atau di sekolah-sekolah udah masuk tuh pembinaan. Lu berat badannya lu suka MMA enggak? Berat badan lu kayaknya bisa nih di flyweight, mau fokus enggak? Jadi di umur 23, 24 kayak Bilal Hasan, Joshua Fan bisa langsung melejit itu. Iya, makanya kemarin kan membanggakan tuh si, gue takut salah nama nih. Iya, coba cek dulu. Nanti salah nama lu nanti lu. Coba cek dulu. Siapa ya? Muridnya Mas Wardi. Oh, siapa tuh ya? Namanya? Dia berhasil menang kejuaraan MMA amatir under 16 tahun di Brazil. Oh, medali emas. Iya, siapa tuh namanya? Gue baca beritanya tuh. Nah, itu tuh bisa tuh pembibitan tuh. Iya, itu kan berarti udah dengan Gama ini, dengan MMA amatir ini, ya semoga lah makin meningkat gitu. Iya.
Coba nih nanti kalau misalkan dari podcast ini siapa tahu ada investor nonton. Pak, ayo Pak, saya mau loh bantu-bantu. Pembinaan ya, maksudnya pembibitan atlet flyweight ya dari usia muda. Kalau berprestasi juga tuh juga buat negara juga kan gitu. Ya siapa tahu biasa sales tuh yang kepikiran begitu tuh. Cuman satu hal juga nih yang mungkin tugas bagi netizen lah, netizen. Ya balik lagi tentang terlalu overproud dan menghujat. Bilal tuh bilang waktu dia datang ke Beyond tuh dia kaget disambutnya tuh segitunya gitu sebagai selebriti. Terus gue bilang ya nikmati itu, bukan kita jangan memblok diri gitu. Nikmati fans-fans itu karena Indonesia tuh ya karena Bilal lagi menang. Lo harus siap juga nih. Kalau kalah tuh dihujatnya habis-habisan. Gitu kan Indonesia. Kalau menang dipujanya kayak apaan. Kalau kalah dikata-kata ini kayak apa-apaan. Ya, kita sendiri netizen harus lebih bijak lah untuk nge-support atlet karena ya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Iya, tapi nggak bisa sih kita ngedidik netizen mah sesulit itu. At least dari penonton-penonton inilah, at least dari penonton-penonton duel soalnya UFC gitu. Atletnya memang harus sekebal itu sih. Emang kita nggak bisa ngasih tahu. Kita bisa ngasih tahu jangan lu begitu sama Bang JK. Nggak bisa. Emang pada tabiatnya pada sulit. At least penonton duel UFC nggak ada yang salah satu dari yang komen-komen itu lah. Iya, harus tetap support ya. Tapi kalau misalkan nanti kita berhasil, misalkan kita podcast duel UFC bisa jalanin program itu, mau banget kita bantuin itu ya. Tapi kita doakan aja, kita lihat ya. Karena kalau gue pribadi juga based on obrolan sama Cosmax, akhirnya mulai nih muncul kepedulian sama atlet MMA di Indonesia. Dulu waktu itu kita nobar ada yang pelatih sambo, inget gak lu? Iya. Ya kan itu bisa diajak ngobrol tuh gimana pembinaan gitu bisa dikumpulin Selos juga udah bikin yang bukan organisasi UCC, apa tuh UCC itu. Sanction. Jadi bisa jadi itu juga yang menaungi tapi kan itu masih as a promotor ya. Enggak, itu terpisah itu dengan Beyond. Oke. Bukan terpisah sih, Beyond ada di dalam UCC ini. Jadi di dalam UCC ini ada Beyond, ada One Pride juga, sama ada MTech. Gitu. Tujuannya apa itu berarti bentuk UCC? Supaya perizinan doang? Iya, sanction nggak perizinan doang sih. Yang ngebuka ini sebenarnya agak sensitif sih kalau dibahas. Maksudnya di Combat Sport Indonesia ini atletnya banyak Pak. Maksudnya kita masyarakat ada berapa ratus juta manusia kan di Indonesia ini. Selalu ada pertandingan, selalu ada ini. Cuman terlalu banyak badan yang membuat si atlet ini kalau udah bertanding di sini nggak boleh tanding di sini gitu. Gitu. Padahal kan tujuannya satu, untuk berkompetisi, untuk berprestasi gitu. Jadi UCC ini badan sanction yang mau dibuat untuk netral. Gitu. Jadi nggak ada intervensi, mandiri, profesional, sama independen. Jadi siapapun main gitu di situ. Jadi yang nggak ada lagi, gue nggak bilang siapa-siapa ya, maksudnya nggak ada lagi yang karena ini anaknya petinggi ini menang gitu. Anaknya kan banyak banget kasus dari dulu yang kalau lawan tuan rumah harus KO gitu, terus atau kalau ini orang titipan biar dapat emas. Mereka tuh nggak pikir panjang, cuma mikir sampai buat ngebanggain, misalnya ngebanggain organisasinya atau ngebanggain keluarganya. Tapi kan kalau dia menang dapat emas, dia kan ntar yang ngewakilin Indonesia ke sana. Tapi kalau bukan yang terbaik, ya pasti kalah lah. Makanya nggak tembus-tembus internasional karena sebenarnya terlalu banyak politik gitu di ini. Jadi si UCC ini dibangun untuk jadi wadah combat sport Indonesia yang fair gitu. Netral biar netral ya. Cakep juga sih. Iya. Bareng sama Pak Ardi Bakri juga. Iya. Aku mau ngundang tuh podcast. Belum dibalas DM-nya nanti ya teman-teman. Bukan politik, kita nggak sama Pak Ardi Bakri nggak, kita cuma peduli sama MMA Indonesia aja sih gitu. Makanya nanti buat yang komen, siapa tahu ada investor lagi nonton, boleh tuh kita ngobrol-ngobrol. Karena memang obrolan sama Cosmax tuh lumayan insightful sih buat gua juga gitu. Karena podcast ini secara nggak langsung juga pintunya juga untuk kalian pecinta MMA. Karena belum ada nih podcast-podcast lain. Tadi kan Sardo udah bilang ada Cosmax, HSS juga udah bikin kan sama Bang M, anjing Bang M kepake juga. Gue bangga gue. Kayak dilihat tuh, kayak lebih bagus yang ini ngomongnya. Iya, jago juga Bang M, public speakingnya juga bagus jago, kan. Pak, artikulatif, cuma kadang skip aja. Iya, jadi cuma nama, sama selalu bukan malamnya doang. Tapi Bang M keren, maksudnya Cosmax juga keren, Sardo keren, semua keren. Tapi berarti ini sebelum udahan, lu Dustin Poirier sama Max Holloway, lu pengen siapa? Dan gue pengen dan prediksinya sama. Apa yang gue pengenin dan prediksi gue sama. Gue sama-sama megang Dustin Poirier. Alasannya karena gue udah ngeliat banyak history fight. Mau seberkembang bagaimanapun fighter, ketika dia ngelawan tanda kutip hantu lamanya ya, susah buat menang gitu. Kayak Royval.
Moreno diulang berapa kali lawan Pantoja juga kalah sampai 3 kali gitu. Terus kayak Karafran juga. Iya. Si Max Holloway kan udah 2 kali ketemu Dustin Poirier, dua-duanya kalah. Kalah pertama dikunci, kalah kedua poin perebutan sabuk interim. Nah, kayak ketiga ini juga sama deh. Maka Dustin Poirier ya. Dan pasti Dustin Poirier juga punya api lebih lah ini. Ini terakhir gitu. Iya. Gak semua fighter dapat kesempatan last dance. Iya, gak semuanya ya. Iya, tahu-tahu tanding, tahu-tahu kalah, tahu-tahu dipecat gitu kan. Gak semua orang punya dapat kesempatan kayak gini. Iya. Berarti nanti terakhir sebelum udahan satu kata untuk Dustin Poirier. Cuma ada yang lupa gue. Pantoja, lu setuju kalau dia udah lebih tinggi dari Mighty Mouse sekarang? Pantoja, gue skip itu, lupa gue nanya sebelum udahan tuh. Pantoja, lu setuju nggak? Soalnya kalau defend title emang paling banyak nih buat yang nanya kemarin ya, buat yang nanya, ini Pantoja kok bisa lu lebihin dari Demetrius Johnson sih? Orang defend title aja banyakan dia, Pantoja belum ada apa-apanya, bener. Demetrius Johnson kan 13 ya? 13. Si Pantoja cuma baru 5. Ya baru 5 kan, bener nggak 5 apa? Ya bener 5. Emang kalau dibandingin itu nggak sebanding. Cuma dia yang untuk flyweight menang terbanyak Pantoja. Menang terbanyak Pantoja. Most submission, most wins. Terus abis itu most KO. Pokoknya semua rekor dipegang. Nah tapi kalau lu untuk GOAT-nya flyweight, lu Demetrius Johnson atau Pantoja? Atau udah Pantoja? Gue masih DJ sih. Masih DJ. Alasannya apa? Karena defend title aja. Iya, defend title itu. Tapi gitu. Pantoja kan menuju ke situ kan, Dok? Atau justru kan kalau dulu mungkin kalau Pantoja ngalahin Joshua Van, pensiun udah. Dia setara lah, setingkat gitu. Orang dia habis ngalahin Joshua Van mau lawan Merab gimana ceritanya? Kalau kata gue kayak gak mungkin. Oke. Oke, berarti kalau gue sih kalau udah dari rekor, karena ini kita nggak bisa bandingin zaman dulu flyweight zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Kalau kita bilang flyweight sekarang, apalagi sekarang itu kan yang bikin isu naik. Oh ini mau lawan ini, mau naik ini, mau turun ini. Itu kan gara-gara McGregor kan sebenarnya yang bikin hype-nya. Gue pengen title double shot, double title deh gitu-gitu apa segala macam, double champ. Jadi itu yang bikin goyah Pantoja. Pantoja gue yakin bisa 14 defend title bisa. Gue yakin Pantoja. Umurnya udah tua sih. Cuman sebenarnya iya. Cuman sebenarnya tentang title defense ini juga agak ini ya. UFC era lama itu kenapa si Anderson Silva bisa sampai rekor 16 kali nggak terkalahkan sampai sekarang gitu kan, susah banget disalib. Si Demetrius Johnson juga 13 karena zaman dulu nggak se-stack ini Pak ininya. Match up-nya kayak Pantoja baru bisa jadi juara setelah berkarir berapa tahun gitu. Anderson Silva itu jadi champion 2 kali tanding doang. Makanya bisa 16 kali title defense gitu. Iya beda makanya kalau gue Pantoja GOAT gue untuk flyweight. Kalau gue kenapa Demetrius Johnson adalah karena dia nggak cuma membuktikan legasinya di UFC, dia juga membuktikan di One Championship gitu. Iya itu dia pindah promotor, dia bantai semua di Grand Prix. Terus flyweightnya One kan beda ya sama UFC. Kalau UFC kan 125 pound, kalau dia kan 135. Makanya ketemu Adriano Martin. Iya, terus Adriano Moraes. Terus kalah di si Demetrius Johnson karena dia baru tahu ada aturan boleh dini kepala. Terus akhirnya dibalas 2 kali berturut-turut. Kalau gue ngeliat itulah. Itu GOAT-nya. Tapi kalau GOAT buat itu kan GOAT flyweight secara keseluruhan berarti kan. Kalau buat UFC-nya tetap Demetrius Johnson. Tetap sih. Iya, soalnya gue udah Pantoja. Sekarang kita nggak bisa bandingin UFC zaman dulu sama UFC zaman sekarang, beda. UFC zaman sekarang lebih stuck, maksudnya yang jagonya banyak gitu. Banyak dan selalu berevolusi terus. Anak muda makin canggih, canggih. Joshua Van tiba-tiba masuk dari ASEAN, terus habis itu ada tiba Moraes tuh ancaman juga di welter tuh. Iya, makanya jadi kita nggak bisa ini undefeated kan dia. Iya, makanya jadi nggak bisa kita bandingin zaman dulu sama zaman sekarang. Makanya gue Pantoja kalau gue untuk all of time-nya si flyweight ya gitu. Nah, berarti Dustin Poirier sebelum udahan langsung lu ngomong ke kamera aja satu kata. Ini kan berarti perpisahan ya karena kita kan enggak akan nonton Dustin Poirier lagi gitu. Satu kata buat Dustin Poirier, Dok. Diamond. Oh, iya. Diamond lah. Udah enggak mungkin lagi ya. Udah diamond aja ya. Real diamond. Real diamond yang diamond itu dibuat dalam tekanan. Ditempa dalam tekanan. Ya, itulah Dustin Poirier. Dalam tekanan dia bersinar seperti diamond. Gila keren. Oke siap, thank you udah nonton podcast UFC episode kali ini, sampai bertemu minggu depan.